25, lebih dari 24.000 pekerja Buruh dari kehilangan Konfederasi Kongres pekerjaannya. Aliansi Serikat Buruh Indonesia, KASBI, Pasalnya, menggelar CEO unjuk rasa di ND depan Jesse berusaha memangkas biaya setelah ekspansi menggelar pesan unjuk selama rasa di pandemi. depan gedung DPR RI, Kamis, 6 November 2025. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Pencri Ilham dengan NIM B1A1244445. Perkenalkan, nama saya Afrizal Jihada Manik dengan NIM B1A1244452. 23. Halo, perkenalkan, nama saya Hasbi dengan NIM B1A1244454. 23. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Irfan Faiz dengan NIM B1A1244460. Pengertian PHK. Apa itu PHK? PHK merupakan singkatan dari pemutusan hubungan kerja, yaitu pengakhiran hubungan kerja antara pekerja atau buruh dengan pengusaha karena alasan tertentu. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan atau Undang-Undang Ketenagakerjaan. PHK dapat terjadi secara sepihak oleh pengusaha atau melalui kesepakatan bersama dan harus memenuhi syarat-syarat hukum untuk menghindari pelanggaran hak pekerja. Tujuan PHK biasanya terkait dengan efisiensi perusahaan, kesalahan pekerja, atau kondisi lainnya, tetapi tidak boleh melanggar hak asasi manusia dan peraturan perundang-undangan. Jenis-jenis PHK. Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, PHK dapat diklasifikasikan berdasarkan alasan dan inisiatifnya. Jenis utamanya diantaranya PHK karena alasan perusahaan. Apa sih PHK karena alasan perusahaan itu? Nah, PHK karena alasan perusahaan ini terjadi ketika perusahaan menghadapi kondisi seperti bangkrut, pilot, tutup usaha atau lisensi. Nah, pengusaha harus membuktikan alasan ini melalui laporan keuangan atau dokumen resmi. Kemudian ada PHK karena kesalahan pekerja dilakukan jika pekerja melakukan pelanggaran berat seperti pencurian, penganiayaan, atau ketidakhadiran tanpa alasan yang sah selama lebih dari 5 hari kerja berturut-turut. Ini harus didasarkan pada bukti dan prosedur disiplin. Kemudian ada PHK karena kondisi lain, yang dimana termasuk PHK atas permintaan pekerja sendiri atau resign, PHK karena pekerja mencapai usia pensiun, atau PHK karena perubahan kontrak kerja yang tidak disepakati. Kemudian yang terakhir ada PHK sepihak dan juga bersama. PHK sepihak dilakukan oleh pengusaha tanpa persetujuan pekerja. Nah, sedangkan PHK bersama terjadi atas kesepakatan kedua belah pihak. 1, 2, 3. Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait prosedur dari PHK. Prosedur PHK di Indonesia harus mengikuti ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan untuk melindungi hak pekerja. Di sini saya akan menjelaskan terkait langkah-langkah dalam PHK. Yang pertama adalah pengusaha wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada pekerja atau serikat pekerja minimal 14 hari sebelum PHK untuk alasan perusahaan atau 7 hari untuk alasan lain. Jika tidak, pengusaha dikenai sanksi. Yang kedua, negosiasi dan mediasi. Pekerja dapat mengajukan keberatan melalui serikat pekerja. Proses mediasi dilakukan oleh mediator dari Kementerian Ketenagakerjaan untuk mencapai kesepakatan. Jika gagal, dapat dilanjutkan ke Atrites atau Pengadilan Hubungan Industri atau PHI. Yang ketiga, pembayaran kompensasi. Pengusaha harus membayar pasokan uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak seperti cuti tahunan yang belum diambil. Besaran tergantung masa kerja, misalnya 1 bulan upah per tahun kerja untuk pasokan maksimal 9 bulan. Pencatatan dan pelaporan. PHK harus dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja setempat. Jika melibatkan banyak pekerja, pengusaha wajib membuat program pemulihan ekonomi, misalnya pelatihan pekerja.
Prosedur ini bertujuan mencegah PHK yang tidak adil dan pengusaha yang melanggar dapat dikenai denda atau pidana. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan akibat dari PHK. PHK memiliki beberapa akibat seperti dampak hukum, ekonomi, dan sosial bagi pekerja dan pengusaha. Dan saya akan menjelaskan beberapa akibat utamanya. Yang pertama, hak pekerja. Pekerja berhak mendapat kompensasi finansial seperti pesangon 1 sampai 9 bulan upah tergantung masa kerja. Uang penghargaan masa kerja maksimal 10 bulan upah dan uang penggantian hak. Jika PHK tidak sah, pekerja dapat menggugat melalui PHI untuk mendapatkan ganti rugi tambahan. Yang kedua, dampak ekonomi. Pekerja mungkin kehilangan pendapatan utama sehingga berisiko mengalami kesulitan finansial. Pengusaha bisa menghadapi biaya tinggi jika PHK massal, termasuk sanksi hukum. Berikutnya ada dampak sosial. PHK dapat menyebabkan stres, depresi, atau masalah keluarga bagi pekerja. Di tingkat masyarakat, PHK massal, misalnya akibat pandemi, dapat meningkatkan pengangguran dan mempengaruhi stabilitas ekonomi. Yang terakhir adalah konsekuensi hukum bagi pengusaha. Jika PHK tidak sesuai prosedur, pengusaha dapat dikenai sanksi administratif atau denda, atau pidana penjara hingga 4 tahun. Pekerja juga dapat kehilangan hak atas jaminan sosial seperti BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan selama masa tunggu. Sekian penjelasan materi terkait pemutus hubungan kerja dari kelompok kami. Kami tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.